Nah, ini anaknya suka berteriak nih untuk meminta sesuatu Mbak Feb. Padahal sudah dijelaskan secara pelan-pelan. Gimana bentuk karakter baiknya ini? Oke, jadi kita lihat kebutuhan di balik teriak itu apa sih, gitu. Biasanya kalau kita teriak itu kalau kita dipahami, kita terbiasa didengarkan, gitu ya, kita dihargai dalam waktu yang cukup singkat, gitu, nggak suruh nunggu, gitu ya. Kita kan nggak membutuhkan effort lebih untuk sampai teriak, gitu. Itu yang pertama. Apakah sebelumnya memang anak baru didengar ketika nadanya tinggi? Sehingga nantinya anak nggak akan mulai dengan nada yang lembut, langsung aja kenceng. Orang biasanya juga aku teriak dulu baru didengerin, pengalaman pribadi. Nah, kedua, tadi temperamennya seperti apa? Jangan-jangan memang dari baby emang cenderung mudah kalau nangis tuh tadi tuh yang kenceng banget gitu ya. Kalau misalnya aus gitu, ibunya mungkin belum siap memberikan ASI, wah teriak udah kayak apa gitu. Nah, itu memang dari kecil emang termasuk difficult child gitu, mudah marah, itu dari kecil. Nah, sehingga ketika sekarang teriak-teriak, ya memang bawaannya dari baby udah cenderung difficult. Nah, sehingga orang tua sadar dan siap gitu. Enggak yang kepancing emosi, teriak lebih tinggi, aduh nggak ada habisnya dong gitu ya. Jadi kita sadari dulu, kenapa sih anak kita harus berteriak nih untuk meminta sesuatu. Itu sih yang Kalau dari kecilnya memang dia difficult, bisa dirubah nggak sih sebenarnya? ya, karena ini memang bawaan ya Mbak Rita, jadi memang ada kecenderungan untuk lebih sering menampilkan perilaku tersebut gitu. Tapi kan tadi setiap manusia itu kan bisa berkembang ya gitu. Jadi bisa bertumbuh, bisa berkembang gitu. Apalagi ketika berada di lingkungan yang secara konsisten menanamkan dan mengajarkan, mencontohkan hal-hal yang baik gitu. Artinya ketika tadi usia SD itu kan PAUD itu kan dia menamakan atau mengenal emosi gitu. Ini tahu, oh kalau aku ini artinya sedih. Nah, SD dia kan belajar mengolah. Nah, kalau sedih, oh ternyata aku bisa melakukan ini dan ini. Nah, itu orang tua tuh yang kasih alternatif pilihan. Oke, kalau kamu marah, kamu bisa nulis, kamu bisa ngerobek-robek kertas, kamu bisa bikin kemarahan kamu itu jadi hasil karya, atau kamu bisa olahraga gitu. Itu pilihan kan yang memberikan dan mengajarkan orang tua. Tapi ketika itu miss, orang tua yang sibuk, anaknya ini menjadi nggak tahu. Aku taunya cuma teriak gitu. Ya udah, itu dipakai gitu sih. Jadi memang banyak banget faktor yang bisa menyebabkan anak itu memilih suatu perilaku tertentu gitu. Kita kan kenal yang namanya teori itu antecedents behavior sama konsekuensi. Jadi behaviornya apa, jangan fokus di behavior aja, tapi sebelum itu apa yang terjadi gitu, pemicunya apa, kemudian konsekuensi terhadap marah itu apa ibunya makin marah atau tadi ibunya udah tenang gitu ya. Nah, apalagi sih yang bisa dipakai supaya behaviornya ini bisa berubah gitu. Gitu. Jadi misalnya pembentukan perilaku itu kan kita bisa berikan tadi yang token itu loh Mbak, yang stiker itu kan modifikasi perilaku ya. Tapi ada juga yang kita berikan namanya positive reinforcement. Jadi kita berikan yang anak kita suka. Tadi misalnya origami, anaknya suka origami. Nah, ketika kamu melakukan perilaku A, kamu akan dapat apa yang kamu suka. Gitu. Nah, kalau misalnya negatif reinforcement itu sebenarnya bukan hukuman. Kalau negatif reinforcement itu kita memberikan sesuatu yang maksudnya yang tidak disukai kita hilangkan. Nah ini kan anaknya misalnya nggak suka, ibunya ngomel, tidak suka ibunya ngomel. Oke, aku hilangin ya, aku nggak ngomel lagi, kan kamu nggak suka, aku hilangin. Nah itu membentuk anak melakukan perilaku yang diharapkan. Jadi banyak teknik-teknik modifikasi perilaku yang bisa kita terapkan sebenarnya. Oke deh. Kalau untuk masalah gadget tadi, kalau tantrum teriaknya karena gadgetnya diminta, ini gimana ini? Iya, itu memang. Oke, Mbak. Iya, kalau teriak ketika gadget diambil, itu yang pertama memang perlu kita kasih alternatif. Jadi jangan langsung diambil gitu ya. Misalnya gini, oke, mama akan kasih waktu kamu 5 menit lagi. Nah, jika kamu 5 menit lagi tidak mengembalikan, maka besok kamu nggak bisa memakai gadget ini, gitu. Itu pilihan. Anaknya milih, oke, ya udah aku balikin deh supaya besok aku bisa pakai lagi, gitu kan. Jadi kontrol di kita, bukan di anak. Kalau anaknya teriak kan kita yang dikontrol kan, udah jangan pusing mama udah capek gitu kan, udah kasih kita dikontrol. Padahal kita sebagai
orang yang harus ditauladan, kita yang ngambil kontrol. Jadi kita kasih pilihan. Oke, 5 menit lagi. Kalau kamu kasih, besok boleh. Kalau kamu mau main sekian menit lagi boleh. Tapi kalau misalnya enggak, mohon maaf, besok kamu nggak bisa main lagi. Gitu. Jadi nggak pengen langsung diambil. Terus sih Mbak bisa dilakukan. Bisa ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa.